Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Muhammad Ridwan Negara, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Peluang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rasyika Widiani Suryo Putro dengan NPM 21063105097 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah teori peluang. Sini saya akan membahas tentang pembuktian. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran peluang diskrit spesial. Nah, di sini biasanya disebut ada yang namanya peluang fungsi peluang massa atau fungsi peluang diskrit. Di mana ini kalau di diskrit ini peluangnya dihitungnya tuh dari titik. Nah, kita masuk ke distribusi yang pertama, yaitu distribusi seragam. Sini ada rumusnya nih, di mana distribusi seragam itu kan peluang A sama dengan percobaan A per percobaan keseluruhan gitu kan. Nah, dari sini kita akan buktikan apakah rumus ini adalah fungsi peluang massa atau fungsi peluang diskrit. Karena kalau diskrit itu namanya massa. Nanti kalau di counting itu namanya density atau kepadatan gitu. Itu nanti akan dibahas. Sekarang kita fokus ke sini dulu. Nah, untuk membuktikannya itu ada dua syarat. Syarat pertama itu adalah peluang A itu nilainya harus lebih besar sama dengan nol. Dan syarat kedua ini adalah sigma dari peluang A, di mana A adalah elemennya omega itu nilainya satu. Kita fokus dulu ke syarat pertama. Nah, gimana cara kita tahu bahwa peluang A itu nilai lebih dari sama dengan nol? Nah, di sini ada omega. Omega itu kan eh, ruang sampel ya. Nah, ruang sampelnya terdiri dari titik-titik di mana ada omega satu, omega 2 hingga omega n atau kejadian satu, kejadian 2 hingga kejadian n. Nah, misalnya adalah peluang dari omeganya ya kan. Nah, misalnya dari omega satu. Misalnya di sini ada sebuah dadu gitu. Nah, peluang munculnya angka satu tuh kan 1/6 ya, karena satu dadu itu ada 6 kemungkinan. Jadi N-nya itu 6 dan banyaknya kejadian omega omega satu ini adalah satu sehingga peluangnya itu pasti 1/6. 1/6 itu sudah pasti lebih besar sama dengan nol. Nah, itu juga setiap peluang mata dari yang muncul itu pasti peluangnya adalah lebih besar sama dengan nol sehingga syarat satu ini terbukti. Nah, gimana kalau syarat kedua, yaitu sigma dari peluang A ini nilainya harus satu. Nah, dari sini kita bisa lanjut ya, di mana peluang A ini kan sama aja yang kalau kita di sini kan peluang omega ya. Ini harusnya peluang omega n. Maaf. Jadi I-nya itu dari satu, ini maaf ya ada kesalahan tulisan, sampai n. Nah, kalau di Jabar ini kan sigma itu kan penjumlahan ya. Jadi kita dapat dari peluang omega satu ditambah peluang omega 2 hingga peluang omega n. Nah, di peluang itu, kalau pertambahan ketika peluang ditambah peluang, itu tuh sama aja eh, gabungan ya. Jadi misalnya kan munculnya mata dadu 2 atau mata dadu 3. Nah, itu kan berarti kita ngitung peluangnya terus ditambah. Nah, peluang yang ditambah itu sama aja gabungan. Sehingga kita dapat nih persamaan baru, yaitu gabungan dari peluang kejadiannya dengan ini iya, maaf, di mana I-nya sama dengan satu sampai N. Nah, ini nilainya itu kan sama aja power set ya. Power setnya itu kan peluang sampelnya itu ya. Nah, itu nilainya pasti satu karena gabungan dari seluruhnya. Dimana kalau misalnya kita balik lagi ke contoh dadu itu ya, kan 1/6 mata dadu angka satu munculnya peluangnya. Terus kalau munculnya peluangnya mata dadu angka 2 itu kan 1/6. Seterusnya sampai ke eh, angka 6 mata dadu angka 6 itu kan 1/6. Itu kalau dijumlahin itu kan hasilnya 6/6 ya. 6/6 itu 91. Jadi di sini terbukti bahwa
1,16 ini adalah fungsi peluang massa. Nah, selanjutnya ada distribusi binomial. Nah, di sini ada proposisi 1,4,6 di mana distribusi BNP ini atau distribusi binomial ini adalah fungsi peluang massa atau ukuran peluang maaf, ukuran peluang diskrit. Nah, itu kita juga sama membuktikannya menggunakan dua syarat tadi. Yang pertama ini kan nilainya harus lebih besar sama dengan nol ya. Sini kita sudah punya beberapa clue di mana nilai K itu dimulai dari nol sampai N. Terus P itu kan artinya peluang ya. Peluang itu pasti eh, lebih besar nol dan kurang dari sama dengan satu ya. Jadi angkanya kan intervalnya segitu. Nah, N itu kan eh, percobaannya ya. Nah, udah pasti dong itu lebih besar sama dengan nol. Nah, ketika ini ada kombinasi N dan K itu pasti nilainya lebih besar sama dengan nol kan. Terus P pangkat K juga kan, karena P-nya sendiri udah lebih besar sama dengan nol, K-nya juga dimulai dari nol. Pasti nilainya paling kecilnya pun satu, karena kalau K-nya pangkat nol pasti kan satu ya saya. Terus satu min P pangkat N min K itu juga sama, hasilnya akan selalu bisa sama dengan nol. Ketika semuanya dikali itu pasti kan hasilnya lebih besar sama dengan nol ya. Pasti paling kecil nol. Kalau paling gedenya apalagi lebih dari nol. Jadi syarat pertama itu terpenuhi. Sekarang kita fokus ke syarat kedua nih. Nah, di mana BNP ini harus lebih eh, sigma dari BNP harus sama dengan satu. Nah, di sini saya pakai suatu pendekatan ya. Jadi saya punya X plus Y kuadrat. Itu kan nilainya kan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat kan. Nah, ini bisa kita modifikasi ya. Sebenarnya kan di sini nih X kuadrat ini kan punya temen ya, si Y. Y-nya kayak pangkat nol. Jadi kan Y pangkat nol itu kan satu. Jadi di sini cuma ditulis X kuadrat. Nah, X ini kan juga punya pangkat ya teman-teman. Dimana pangkatnya adalah satu. Nah, Y kuadrat sama. Dia juga punya X pangkat nol. Nah, sehingga terbentuklah persamaan ini. Nah, di sini kan sebenarnya mereka punya koefisien masing-masing. Ada satu, di sini ada dua, di sini ada satu. Nah, itu kalau ingat ini sama aja dengan 2 faktorial per 2 faktorial nol faktorial. Nah, yang sama juga dengan kalau misalnya dapatnya 2 ini kan 2 sama dengan 2 faktorial per satu faktorial dikali satu faktorial. Sama juga di sini. Sehingga terbentuk seperti ini. Sebenarnya ini tuh ada rumusnya dari matematika kombinatorik, tapi tidak dibahas di sini. Hmm. Tapi jadi kalau misalnya mau nyari X plus Y kuadrat tuh ada caranya gitu dari mata kuliah matematika kombinatorik. Sehingga dari sini itu didapat suatu persamaan baru. Nah ini nih, ada sigmanya dari K sama dengan 0 sampai 2 dan sigmanya juga L sama dengan 0 sampai 2. Di mana ini 2KL, X pangkat K, Y pangkat L. Di mana K plus L itu sama dengan 2. Nah, satu satu clue doang nih belum cukup ya untuk membuktikan. Jadi, kita butuh bantuan lain. Di mana di sini memakai X plus Y pangkat 3. Nah, caranya itu juga sama persis kayak sebelumnya. Ini kita pangkat 3 ya, teman-teman. Sehingga didapatkan tuh nanti hasil akhirnya sigma K sama dengan 0 dari K sama 0 sampai 3, lalu ada sigma L sama dengan 0 sampai 3, nah ini 3KL ya. Terus X pangkat K, Y pangkat L, di mana K plus L ini harus sama dengan 3. Nah, kalau teman-teman lihat, di yang pertama ini, perhatikan, sama yang kedua, itu memiliki suatu pola. Yang membedakan adalah hanya angka 2 dan 3. Oke, bisa diperhatikan. Sehingga kalau misalnya saya mau X plus Y pangkat N, itu bisa kita pakai dari apa yang kita dapat. Dimana itu tinggal diganti jadi N. Nah, ini jadi kayak gini nih. Kita dapat
Nah, saya selanjutnya kan K plus L itu sama dengan N ya. Kalau sebelumnya kan ini K plus N, L sama dengan 3. Nah, ini kan sama dengan N. Karena kan X pangkat Y, X plus Y pangkat N. Nah, ini mau saya modifikasi sedikit di mana L sama dengan N minus K. Nah, kita punya informasi ini, kita substitusi ke yang ada L-nya. Jadi kan diperoleh nih. N faktorial per K faktorial dikali N minus K faktorial. Terus Y-nya kan ganti ya jadi N minus K. Nah, kalau kalian perhatikan, yang ini itu mirip dari rumus kombinasi. Kombinasi apa? N kombinasi K. Tapi saya di sini nulisnya dalam bentuk seperti ini ya. Lalu saya mau mengubah juga variabel X-nya menjadi P dan Y-nya menjadi 1 minus P. Sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Nah, ini tuh nilainya 1, mirip-mirip sama yang sebelumnya ya, di mana eh, ini kan sigma peluangnya ya, jadi dia peluang keseluruhannya gitu, itu nilainya pasti 1. Sehingga terbukti bahwa proposisi tadi itu merupakan eh, ukuran peluang, fungsi peluang massa gitu. Selanjutnya ada distribusi hypergeometri. Nah, di sini ada proposisi 1,4,24 di mana kita harus membuktikan apakah ini merupakan peluang, ukuran peluang, ya kan? Atau yang tadi kita sebut juga sama fungsi peluang massa gitu. Nah, sekarang kita buktiin, nah, ini ada 2 langkah sama juga. Kita fokus ke sini dulu. Fokus yang pertama. Kita kan udah punya informasi ya bahwa 0 lebih kecil sama dengan M, lebih kecil sama dengan N. Jadi yang pasti adalah kita tahu bahwa M dan N ini lebih besar sama dengan 0. Nah, M besar itu kejadiannya kan. Di sini tuh kejadiannya. Sehingga kejadiannya juga pasti lebih besar sama dengan 0. Karena nggak mungkin kan ada kayak kejadian eh, minus gitu. Kan pasti kan ada yang kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga gitu. Terus, nah di sini kombinasi dari M besar dan M kecil itu kan pastinya lebih besar sama dengan 0 karena dari basicnya aja masing-masing nilai M besar M kecil itu lebih besar sama dengan 0. Sama juga dengan N minus M ini yang besar dan N minus M ini hasilnya kalau dikombinasiin pasti lebih besar sama dengan 0. Nah, sama dengan kombinasi M besar. Yang kecil ini kan lebih besar sama dengan 0. Jadi ketika di pasien dibagi itu pasti lebih besar sama dengan 0. Kalaupun 0 kan juga masih memenuhi syarat pertama ya teman-teman. Jadi terbukti. Nah yang kedua ini adalah kita membuktikan bahwa eh 1,25 ini merupakan sigma dari 1,25 ini di mana M-nya dari 0 sampai N nilainya 1. Nah, di sini saya menggunakan bantuan eh, identitas van der Monde, di mana di sini identitasnya itu kan ada sigma dari kombinasi N dan J dikali kombinasi M dan K min J itu dari J sama dengan 0 sampai K itu nilainya sama dengan kombinasi dari N plus M dan K. Nah, dari sini kita modifikasi se modifikasi gitu ya teman-teman, di mana N kecil ini kita ubah menjadi M besar, M kecilnya menjadi N minus M, K-nya sama dengan N, J-nya sama dengan M. Nah, kita kan substitusi. Jadi sehingga diperoleh hasil seperti ini. Ini yang akan kita gunakan untuk membuktikan syarat kedua. Nah, teman-teman, sehingga didapatkan 1 per kombinasi N pangkat maaf, kombinasi N besar dan N kecil dikali sigma dari kombinasi M besar dan M kecil dikali kombinasi N minus M dan N minus M yang kecil. Nah, ini
Kan tadi kita udah, nah ini hasilnya berapa ini dari identitas Vandermonde yang telah kita ubah indeksnya tadi ya teman-teman. Jadi kan itu nilainya kombinasi M besar dan M kecil. Nah ini kalau dikalikan nilainya satu. Jadi syarat kedua juga terbukti bahwa nilai satu sehingga eh persamaan 1,25 ini terbukti bahwa dia itu adalah ukuran peluang. Selanjutnya ada distribusi geometri. Jadi di distribusi geometri ini saya punya proposisi 1,4,34 di mana peluangnya itu lebih kecil dari satu dan lebih besar dari nol. Jadi kita membuktikan bahwa persamaan 1,28 ini adalah ukuran peluang dengan syarat yang sama. Ada dua syarat tadi itu. Nah, pertama kita harus lebih besar sama dan nol kan. Nah, di sini kan rumusnya seperti ini ya. Kita tahu K-nya ini anggota bilangan asli. Di mana bilangan asli itu kan mulai dari nol. Lalu, lalu ada P. P itu kan peluang ya. Di sini sudah ada informasinya juga. Peluang itu lebih kecil satu, lebih besar nol. Sehingga ketika P ini dikali satu min P pangkat K min satu, di mana K itu kan bilangan asli ya. Dikurangi satu, hasilnya pasti kan bilangan asli. Nah, satu min P ini kan pasti hasilnya juga lebih besar dari nol ya, teman-teman. Dipangkatin bilangan asli, pasti hasilnya adalah bilangan asli juga. Ketika P dikali bilangan asli, itu pasti hasilnya juga bilangan asli atau lebih besar sama dengan nol. Hingga terbukti nih bahwa syarat pertama terpenuhi. Sekarang syarat kedua. Masih ingat kan pakai sigma. Kita masukin aja rumusnya kan P dikali satu min P pangkat K min satu ya. Dimana K-nya sama dengan satu sampai tak hingga. Karena nggak ada batasnya gitu kan. Nah, ini P-nya bisa kita keluarkan. Jadi di sini. Nah, satu min P pangkat K min satu kan sebenarnya kalau kita pisah jadinya kan atau kita modifikasi jadinya satu min P pangkat K dikali satu min P pangkat min satu ya. Kalau misalnya saya punya A pangkat min satu, itu kan sama aja satu per A, ya kan? Karena pangkatnya minus gitu. Sehingga ini juga bisa kita perlakukan dengan hal yang sama. Diperoleh seperti ini. Nah, kalau misalnya ini, sigma ini kita hitung, di mana K-nya mulai dari satu, ini jadi bentuknya seperti ini ya. Pangkat satu, pangkat dua, pangkat tiga. Ini kan sampai seterusnya. Kalau kita hitung kan, ini ibaratnya misalnya satu min P-nya itu A ya. Jadi kan A pangkat satu per A itu kan nilainya A. Kalau A kuadrat, pang, eh, A kuadrat per A itu kan nilainya A ya. Ini, ini yang A pangkat satu per A nilainya satu. Nah, kita terapkan atau kita hitung kan. Berarti kan pangkatnya cuma berkurang satu, berkurang satu, berkurang satu gitu. Sehingga dapat nih jadi satu plus satu min P plus satu min P kuadrat dan seterusnya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini adalah deret geometri ya. Ya. Nah, kita kan harus mencari jumlahnya. Ya. Jumlahnya itu kan SN ya, yang kalau zaman SMP SMA itu namanya SN, jumlah seluruhnya. Nah, itu ada rumusnya, sehingga diperoleh nilainya itu satu per satu minus dua kurung satu minus P. Nah, ini kan minus satu jadinya, ini jadi plus satu. Jadi satu minus satu plus P. Pasti hasilnya P, sehingga diperoleh P dikali satu min P, sama dengan satu. Jadi, terbukti nilai satu sehingga persamaan 1,28 itu merupakan ukuran peluang atau fungsi peluang. Masa? Nah, sebelumnya kan kita di script ya bahasnya. Nah, sekarang kita masuk ke continue. Continue ini, kalau sebelumnya di script itu kita menghitung titik ya, peluang titik-titik gitu. Kalau continue itu perbedaannya adalah kita menghitung peluang menggunakan interval. Jadi misalnya 0 sampai 1, 2 sampai 5 atau bahkan 1 sampai tak hingga gitu. Nah, di continue ini ada namanya PDF atau Probability Density Function. Kalau sebelumnya di discrete namanya
fungsi peluang massa di sini namanya fungsi peluang kepadatan, di mana density itu artinya kepadatan. Kita next ya. Nah, di sini ada distribusi seragam jadi di continue itu juga ada distribusi seragam, jadi jangan sampai terbalik-balik gitu. Nah, di sini kita membuktikan persamaan 1,44. Nah, ini PDF ya, teman-teman. Nah, kita membuktikan apakah ini eh, ukuran peluang diskrit gitu. Nah, pembuktiannya gimana? Itu sama dengan dua syarat, tapi yang membedakan adalah simbolnya. Kalau sebelumnya itu kan PX ya, teman-teman. Kalau di diskrit itu PX. Nah, kalau di continue itu FX. Nah, ini FX nih. Nah, apa yang kita buktikan? Yang kita buktikan adalah ini, 1/beta minus alfa. Karena intervalnya adalah alfa, koma beta. Kita buktikan apakah 1/beta minus alfa itu nilainya lebih besar sama nol. Nah, di sini nilainya itu s- alfa sama alfa dan beta itu nilainya pasti lebih besar sama dengan nol. Jadi, kalaupun nilainya itu paling kecil itu adalah nol. Jadi, ketika misalnya nol dikurang nol itu kan, maaf, maaf, lebih besar dari nol ya, teman-teman. Jadi alfa dan beta ini kan lebih besar dari nol. Jadi ketika beta dikurangi alfa itu nilainya adalah lebih besar sama nol. Jadi ketika satu dibagi bilangan yang angkanya lebih besar dari nol itu pasti nilainya lebih besar sama nol. Sehingga syarat pertama itu terbukti. Sekarang kita lanjut ke syarat kedua. Nah, syarat kedua. Sebelumnya kan kita pakai sigma ya, teman-teman. Kalau di continue itu kita pakai integral dengan batas dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, nilainya itu harus satu juga. Kita harus masukkan fx dx. Kan fx-nya kita tahu ya tadi 1/beta minus alpha. Nah, integral gini kan ngitungnya berarti harus dibagi per daerah ya. Nah, di sini ada dua daerah. Karena berdasarkan PDF ini ya. Nah, ini jadi ada dua daerah di mana daerah pertama itu dari minus tak hingga sampai nol, daerah kedua itu nol sampai tak hingga. Nah, minus tak hingga sampai nol itu daerahnya 0. Sedangkan minus nol sampai tak hingga itu sebenarnya ada daerahnya yaitu alfa sampai beta. Jadi sebenarnya integral dari alfa sampai beta, fx-nya itu kan 1/beta minus alfa ya. Nah, karena 1/beta minus alfa ini tidak ada hubungannya dengan dx-nya, jadi bisa kita keluarkan. Nah, berarti hasil satu nih ya, teman-teman. Ini kita integralkan. Integralnya kan nilainya x ya. Jadi, x dengan batas alfa sampai beta. Itu nilainya beta minus alfa. Nah, 1/beta minus alfa dikali beta minus alfa itu nilainya satu. Karena itu tambah nol ya, teman-teman. Jadi, terbukti sehingga persamaan 1,44 itu merupakan fungsi kepadatan. Nah, lanjut ada distribusi gamma. Nah, di sini ada proposisi 1,6,15. Kita akan buktikan apakah bahwa eh, persama 1,52 itu adalah peluang kepadatan gitu. Di sini ada dua fungsi ya. Kalau x-nya lebih kecil sama dengan nol dan fungsi persamaan ini kalau nilai x-nya lebih besar nol. Sekarang kita buktiin dengan dua syarat yang sama ya. Kita buktiin yang ini. 1/alfa pangkat beta dikali gamma.
beta dikali X pangkat beta minus satu dikali E pangkat minus X per A. Nah, ini fungsi gamma ya teman-teman. Nah, fungsi gamma itu rumusnya adalah kalau gak fungsi gamma dari N, berarti rumusnya kan N min 1 faktorial ya. Nah, itu nilainya akan selalu lebih besar dari nol fungsi gamma itu. Nah, kita juga punya nih A, alfa dan beta itu nilainya lebih besar dari nol. Nah, itu kan nilainya sekitar 2,178 atau 2, berapa ya? Itu udah pasti lebih dari nol. Nah, jadi ketika satu dibagi ini lebih dari nol, hasilnya pasti ini juga lebih dari nol kan, hasilnya jadi bilangan yang lebih dari nol ya. Terus ini juga hasilnya sama, pasti lebih besar sama dengan nol, ini juga lebih besar sama dengan nol. Hingga ini kalau dikali semua itu kan logikanya hasilnya pasti lebih besar sama dengan nol ya. Sehingga ini terbukti. Jadi syarat pertama terpenuhi. Sekarang syarat kedua, kita pakai integral. Nah, nih ya teman-teman, ini kan integralnya kan batasnya kan dari minus tahingga hingga tahingga ya. Kita bisa bagi menjadi dua daerah seperti ini. Karena minus tahingga sampai nol itu nilainya nol berdasarkan nih dari sini nih. Jadi kita anggap itu kayak tidak ada. Kita fokusnya ke dengan batas nol sampai tahingga. Itu sudah pastikan tadi ini ya, ini rumusnya. Nah, di sini saya menggunakan satu per fungsi gamma ini dikeluarkan karena kan juga nggak apa-apa kan kalau dikeluarkan juga tidak akan mempengaruhi. Sehingga sisanya kan ini ya satu per alfa pangkat beta dikali x pangkat beta minus satu dikali e pangkat minus x per h. Nah di sini saya melakukan sebuah modifikasi. Misalnya e min x per a itu nilainya u. Jadi du dx-nya kan satu per alfa ya. Asal turunannya itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nyari dx, itu nilainya kan alfa du. Nah, jadi kita taruh ini alfa du. Nah, terus selanjutnya saya mau memodifikasi lagi si eh ini. Satu per alfa beta dikali x pangkat beta minus satu. Karena sedang si alfa. Karena ini ada suatu kesamaan ya. Saya kan ini kan satu per alfa pangkat beta dikali alfa. Ini kan sebenarnya kan pangkat satu ya teman-teman. Jadi kita bisa nih kalau mau jadi pangkat min satu nih. Jadi satu per alfa pangkat beta minus satu. Jadi kan sebenarnya ini kalau mau dijadiin pangkat minus satu kan sama aja satu per alfa pangkat minus satu ya teman-teman. Nah, ini sama ini hasilnya kan ini ya. Ini dikali x pangkat beta min satu. Jadi kan bentuknya x pangkat beta min satu per alfa pangkat beta min satu ya. Ini kita modifikasi, ini pakai sifat eksponen. Jadi X per A pangkat beta min satu. Sehingga kita ubah menjadi bentuk seperti ini, kita perolehkan ini. Selanjutnya, X per alpha itu kan udah ada kita pernah tulis ya, itu sama dengan U. Jadi kita dapat nih satu per fungsi gamma B, beta dikali integral dari nol sampai sehingga U pangkat beta min satu dikali E pangkat min U du. Nah, kalau kalian perhatikan, yang integral ini adalah rumus fungsi gamma beta. Hingga saya bisa menuliskan dong, ini adalah fungsi gamma beta. Yang dicoret-coret nilainya satu. Sehingga persamaan 1,52 itu adalah peluang kepadatan ya. Selanjutnya, distribusi normal. Di sini saya punya proposisi 1,6,7
di mana mu-nya itu anggotanya bilangan real, terus ini nilainya lebih dari nol, katanya itu adalah peluang fungsi peluang kepadatan gitu. Di mana rumusnya ini adalah satu per akar 2pi kali pangkat min x min mu kuadrat per 2 rho kuadrat. Oke, kita lanjut. Syarat pertama itu kan hasil besar sama dengan nol ya. Nah, itu kan rumusnya tadi satu per akar 2pi dikali sigma ini kalau nggak salah. Dikali satu per pangkat x min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Nah, ini kenapa jadi bisa jadi satu per? Karena kan kalau kita perhatikan di sini kan ada minusnya ya. Menggunakan sifat-sifat eksponen itu diperoleh ini pasti nilainya lebih besar sama dengan nol. Kenapa? Karena pertama kita tahu mu-nya itu nilainya real, sigmanya lebih dari nol, sehingga ini pi-nya juga kan pi-nya itu kan 3,14 sekian itu kan lebih dari nol ya. Nah, pasti 2 dikali pi. Akar 2 kali pi itu nilainya lebih dari nol dikali sigmanya itu pasti bilangan lebih dari nol dan satu dibagi bilangan lebih dari nol itu pasti hasilnya lebih dari nol. Sama dengan hal yang ini, pasti hasilnya lebih dari. Apalagi nih ya, ini kan kuadrat ya, kuadrat. Apapun yang yang bilang angka yang dipangkatin 2 itu pasti hasilnya lebih dari nol. Nah, E-nya sendiri pun nilainya lebih dari nol gitu. Ketika satu dibagi bilangan yang nilainya lebih dari nol itu pasti hasilnya lebih dari nol juga ya. Sehingga kita bisa em, membuktikan bahwa syarat pertamanya terpenuhi gitu. Sekarang syarat kedua. Nah, syarat kedua. Udah pasti integral fx yang nilainya harus satu. Ini rumusnya kita masukin teman-teman. Terus ini bisa ya kita keluarin satu per akar 2pi dikali sigma karena kan nggak ada hubungannya juga dengan eh, x ya karena kan mau di integralin terhadap x kita bisa keluarin tapi yang ini nggak bisa karena ada x-nya. Jadi sekarang kita fokus nih ke sini. Nah, menggunakan cara yang sama kayak yang sebelumnya. Ya, ini nih yang menggunakan permisalan. Di sini nih saya mengubah X min mu-nya itu menjadi U. Sehingga nanti perhitungannya diperoleh tuh integral minus tak hingga sampai tak hingga itu pangkat min U kuadrat per kuadrat sigma DU. Nah, terus ini sigmanya bisa dikeluarin dari integral sehingga ini kan hilang ya dicoret. Jadi kita dapat nih satu per akar 2pi. Nah, ini
integral E pangkat min U kuadrat per 2 dengan batasnya -a hingga sampai sehingga itu nilainya adalah akar 2pi. Sehingga 1/akar 2pi dikali akar 2pi pasti nilainya 1. Jadi, proposisi ini terbukti. Tuh. Selanjutnya ada distribusi beta. Ada di diskrit. Enggak, maaf. Ada di continue ini. Maaf, lagi bahas continue. Jadi, kita mau membuktikan fungsi kepadatan ya. Jadi, ada persamaan ini kalau nilai X-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Selain itu nilainya pasti 0. Kan kita mau membuktikan nih apakah benar sih ini adalah fungsi kepadatan dengan dua syarat tadi. Syarat pertama fx-nya kan harus lebih besar sama dengan 0 ya. Karena lebih besar sama dengan 0 ini kita kan pakai ini nih. Fx yang ini. Nah, kita tahu nih alfa betanya itu kan nilainya lebih dari 0. Terus ini ada fungsi beta itu pasti nilainya lebih dari 0. Karena apa? Karena kan di sini kita ada fungsi beta ini nih. Kalau nilainya X dan Y-nya lebih dari 0, pasti nilai itu lebih dari 0. Nah, alfa dan beta itu kan kita tahu ya dari awal bahwa nilai alfa dan beta itu lebih dari 0. Jadi pasti fungsi betanya itu nilainya lebih dari 0. Nah, X pangkat alfa minus 1 pun pasti lebih dari 0 ya. Karena kan X-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Terus alfanya lebih dari 0. Nah, ini juga hasilnya pasti lebih dari 0. Nah, ketiga bilangan itu, kalaupun kita kali semuanya itu pasti nilainya lebih dari 0. Logikanya ya teman-teman. Sehingga fx ini pasti lebih dari 0. Oke, syarat satu terpenuhi. Sekarang kita lanjut ke syarat kedua. Syarat keduanya seperti biasa, nilai integralnya harus 1. Nah, kalau di sini itu kan seperti biasa integral dengan batas -a hingga sampai hingga itu harus dibagi daerahnya agar lebih memudahkan kita menghitung, gitu kan. Dibagi jadi 3 daerah di sini. Ada dengan batas -a hingga sampai 0, ada batas 0 sampai 1, dan batas 1 sampai hingga. Batas yang kanan kiri ini, itu kalau diintegralin nilainya 0. Kenapa? Karena fungsinya sendiri dari awal kan kita bikin nih. Udah ada peraturan. Dimana kalau x kurang dari 1 lebih dari 0 nilainya segini. Tapi kalau lainnya itu nilai 0. Makanya di sini fungsinya 0. Tapi yang di tengah ya fungsinya ini. Sehingga kita fokus ke perhitungan dan dengan batas 0 sampai 1. Seperti biasa, 1 per fungsi beta ini, maaf, itu bisa kita keluarkan ya, karena nggak akan berpengaruh terhadap X. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan jadinya eh, integral 0 sampai 1 X pangkat alfa minus 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1. Ini kalau kalian perhatikan, merupakan bentuk dari fungsi beta. Nih, sama kan? Yang ini ya, yang persamaan 1,58 dengan ini. Hanya beda di eh, hurufnya aja. Kalau ini kan X, Y ya. Karena ini pangkatnya X min 1, pangkatnya Y min 1. Nah, karena di sini pangkatnya alfa min 1 dan beta min 1, sehingga ini merupakan fungsi beta dari alfa dan beta, alfa koma beta. Nah, sehingga ketika satu per fungsi beta alfa koma beta itu dikali fungsi beta alfa koma beta itu nilainya pasti 1. Sehingga ini terbukti bahwa ini adalah fungsi kepadatan. Selanjutnya di continue itu ada namanya distribusi Cauchy. Nah, di sini saya punya proposisi yang akan kita buktikan lagi. 1,6,32. Nah, di sini ada fungsi P, fungsi fx, karena kita menyamakan ya, fungsi fx itu didefinisikan sebagai 1 per pi dikali 1 per 1
plus X kuadrat, di mana X-nya ini adalah anggota bilangan real. Itu adalah peluang kepadatan. Kita harus membuktikannya. Syaratnya juga ada dua. Yang pertama kita harus membuktikan bahwa fx-nya nilainya lebih dari sama dengan nol. Kita tahu kan satu per pi itu pasti lebih dari sama dengan nol karena nilai pi sendiri juga 3, sekian kan. Terus x-nya ini kan eh bilangan real ya. Tapi karena dia pangkat 2, di mana pangkat 2 itu kan selalu menghasilkan bilangan yang lebih dari nol. Kecuali kalau misalnya pangkat 3 atau pangkat 5 itu kan berbeda perkara ya teman-teman. Sehingga eh 1 plus X kuadrat itu pasti nilainya akan lebih besar sama dengan nol. Nah, jadi 1 dibagi 1 plus X kuadrat pun hasilnya akan lebih besar sama dengan nol. Nah, jadi secara logika, ini dikali pun hasilnya lebih besar sama dengan nol. Sehingga syarat satu terpenuhi ya. Kita fokus ke syarat kedua. Udah pasti nilainya harus sama dengan 1. Integral, karena kita continue. Kita masukin rumus fx tadi ya. Kita dapat nih. 1 per pi-nya kita bisa keluarin karena nggak apa-apa yang nggak akan mempengaruhi terhadap x-nya. Nah, integral minus tah hingga sampai tah hingga 1 plus x kuadrat itu sama aja tan pangkat min 1 x atau biasanya disebut arctan. Kalau saya ngomongnya biasa arctan. Jadi 1 per pi dikali arctan x dengan batas minus tah hingga sampai tah hingga. Nah, ini pun ngitungnya pakai bantuan limit ya, teman-teman. Nggak bisa langsung ini ngitungnya. Ingat di kalkulus. Nah, ini limit X-nya itu tak hingga artan X dikurangi limit X-nya tak hingga artan X. Nah, ini tuh nilainya ini pi per 2. Sehingga dapat nih pi per 2 minus pi per 2. Harus ada minusnya ya teman-teman ya, karena kan ini batasnya nih ya. Minus tak hingga. Ini kekurangan tulisan minus. Ini kan jadi plus ya. Jadinya kan 2pi per 2. Nah, 2pi per 2 itu kan sama aja pi ya. Jadi 1 per pi dikali pi sama dengan 1. Sehingga terbukti bahwa proposisi ini merupakan peluang kepadatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi. Nah, nilai ekspektasi ini ada dari variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Sini saya mau fokus ke diskritnya dulu ya. Jadi di sini saya punya proposisi 5.1.10, di mana misal X ini variabel acak. Beda ya sama X yang huruf kecil sama X huruf kapital. Huruf kapital ini namanya variabel acak. Nah, X kecil ini adalah anggota-anggotanya dari variabel acak itu. Nah, jadi X besar, X kapital ini distribusi seragam dengan himpunan X1 sampai Xn dari bilangan real, di mana N itu kan kejadiannya ya. Katanya rumus ekspektasinya itu 1 per N dikali sigma XJ, di mana J-nya dari 1 sampai N. N ini mewakili dari percobaannya itu. Banyaknya percobaan yang terjadi. Oke. Nah, cara membuktikannya itu juga nggak harus 2 tahap ya kayak sebelumnya. Yang penting kita harus membuktikan apakah benar gitu. Nah, kan distribusi seragam tuh rumusnya ini ya. Nah, ekspektasi diskrit itu rumusnya apa sih? Nah, ekspektasi diskrit itu rumusnya adalah sigma XJ dikali peluang. Peluang distribusi tersebut, di mana J-nya itu dari I sampai tak hingga. Nah, karena kita sedang membahas tentang distribusi seragam, jadi J-nya ini dimulai dari 1 ya teman-teman. Ini ada sedikit kesalahan.
Dan batasnya itu sampai N gitu. Karena kan dari sini ya, X1 sampai XN gitu. Peluang variabel acaknya dari XJ. Sini peluangnya peluang distribusi ini kan rumusnya ini. 1/N ya. Ini kalau kita jabarin sigma itu kan sebenarnya pertambahan ya dari bilangan-bilangan itu sendiri. Nah, ini misalnya fokus ke peluang di X1. Nah, peluang di X1 kan nilainya 1/N ya. Terus peluang di X2 juga nilai 1/N. Kenapa? Karena ini distribusi seragam. Distribusi seragam itu pasti nilai peluangnya sama. Kayak yang tadi pernah saya jelasin, peluang di dadu ya. Misalnya, peluang mata dadu angka 1 dan peluang mata dadu angka 2. Itu peluangnya sama kan? Sama-sama 1/6. Makanya itu masuk ke distribusi seragam. Nah, selanjutnya, ini kan jadi kan persamaan baru ya. Ekspektasinya sama dengan X1 dikali 1/N ditambah X2 dikali 1/N hingga XN dikali 1/N. Nah, ini bisa kita ubah, kita modifikasi jadi 1/N dikali X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai Xn. Nah, ini bisa nih kita bentuk jadi sigma. Ini nih, X1 plus X2, ya kan? Jadi sigma XJ, di mana J-nya dimulai dari 1 sampai N, dikali 1/N. Ini terbukti ya teman-teman, karena nilainya sama kan dengan proposisi 5,1,10. Sehingga proposisi ini terbukti. Jadi di distribusi seragam itu nilai ekspektasinya adalah 1/N dikali sigma XJ dengan J-nya dimulai dari 1 sampai N. Selanjutnya ada proposisi 5,1,13. Di sini adalah misalkan variabel acak X adalah distribusi binomial dengan parameternya N dan P. Maka nilai ekspektasinya itu hanya N dikali P. Nah, kita akan buktikan apakah benar nilai ekspektasinya itu N dikali P. Nah, ini rumus distribusi binomialnya. Nah, kita akan membuktikan apakah betul nilai ekspektasinya tuh N kali P nggak sih? Dengan menggunakan nilai ekspektasi di discrete ya. Nah, kalau tadi kan karena XJ ya. Nah, di sini saya pakainya K. Tapi berarti harus disamain indeksnya dengan yang lain. Jangan sampai berbeda ya. Jadi sigma K dikali eh, peluang distribusi binomial dengan K itu dari 0 sampai N. Akan kita masukkan peluang rumus distribusi binomialnya tadi. Nah, K-nya ini dari 1 sampai N. Kalau kalian perhatikan, ini kan kombinasi nih ya. Kombinasi N faktorial, N min K, dan K min 1. Jadi peroleh seperti ini. Nih, sebenarnya kenapa bisa kayak gini kan, kombinasi itu kan N faktorial per K faktorial, dan dikali N min K faktorial ya. Kita punya K faktorial, terus kita juga punya K. Nah kan K faktorial itu kan, faktorial kan sebenarnya dari K dikali K min 1 dikali K sekian sampai 1 ya faktorial. Nah, di situ kan ada K ya. Nah, K-nya itu kita coret dengan ini. Jadi kita dapat nih K min 1 faktorial. Nah, ini tetap. Nah, baru di sini kita melakukan modifikasi-modifikasi ya, teman-teman. P pangkat K. P pangkat K itu sebenarnya kan
bisa kita modifikasi dengan kalau P dikali pangkat K, P pangkat K dikali P pangkat satu dikali P pangkat min satu, itu kan sama aja P pangkat K ya, karena ada P pangkat satu dan P pangkat minus satu. Yang mana nanti pangkatnya itu ditambahkan jadi nol ya. Nih, makanya saya tulis seperti ini. Nah, n faktorial ini kita jabarin kayak yang sebelumnya kayak K ya teman-teman. Jadi ada n dikali n min satu dikali kesekian hingga dikali satu. Dari sini, saya mau mengeluarkan n dan p. Jadi, sisanya begini ya teman-teman. NP dikali sigma n min satu faktorial per k min satu faktorial dikali n min satu k faktorial dikali p pangkat k min satu dikali satu min p pangkat n min k. Di mana k-nya mulai dari satu sampai n. Nah, indeksnya ini selanjutnya adalah kita modifikasi bahwa k-nya itu sama dengan k min satu. Ini kan k sama dengan satu, berarti eh kita ubah nih misalnya k sama dengan k min satu. Kalau misalnya K-nya sama dengan K-1, berarti di sini K-1-nya berubah jadi K sama dengan 0. Karena kan ini K-1 ini kan kalau kita samain ruas kanan kirinya dengan min satu, jadi kan K-1 sama dengan 0 ya. Nah, N-nya juga berlaku, dilakukan dengan N-1. Terus ini juga berubah, K-1 jadi K, terus ini K-nya jadi K-1 jadi N-1 min K faktorial. Terus Kamin satunya pangkatnya berubah juga. Nah, ini juga berubah ya. N min K jadi sini. Nah, didapetin sini. Nah, ini selanjutnya adalah bisa berubah lagi menjadi NP dikali sigma ya, N min 1 K P pangkat K satu min P pangkat N min satu min K. K-nya sama dengan nol sampai N min satu. Nah, nilai ini, nilai sigmanya adalah P plus satu min P pangkat N min satu. Enggak, ini N dikali P dikali ini hasilnya NP. Nah, sama kan kayak yang sebelumnya. Jadi terbukti bahwa proposisi ini eh, ekspektasi di distribusi binomial itu nilainya N dikali P parameternya. Nah, selanjutnya masih di diskrit. Sekarang di distribusi Poisson. Kalau lupa, rumus peluang di distribusi Poisson itu adalah lambda pangkat K per K faktorial dikali E pangkat minus lambda. Nah, kita masukkan rumus itu ke ekspektasi eh, diskrit ini ya. Nih. Nah, ini dijabarin dengan cara yang sama kayak yang sebelumnya. Nih, lambda pangkat K itu kan sebenarnya kalau kita modifikasi sama aja lambda dikali lambda pangkat min satu dikali lambda K ya. Nah kan pangkat min satu sama pangkat satu kan nilainya nol. Lambda pangkat nol itu kan hasil satu. Terus K faktorialnya pun kita jabarin. Bentuknya kayak gini kan. Jadi K ini sama ini habiskan dicoret. Terus ini lambdanya mau saya keluarin dari sigmanya. Terus dapat nih jadi lambda pangkat K min satu per K min satu faktorial dikali E pangkat minus lambda. Nah, dengan hal yang sama, saya mau mengubah indeks K-1 menjadi M. Nah, jadi diperoleh nih lambda dikali sigma, lambda pangkat M per M faktorial dikali E pangkat
minus lambda, di mana M-nya mulai dari nol sampai tak hingga. Nah, sebenarnya ini nih, yang tengah ini, itu deret Taylor, di mana E ya. E pangkat lambda. Kalau kalian cari ada, jadi kalau misalnya ini ada, nah ini tetap. Jadi kan ekspektasi sama dengan lambda dikali E pangkat lambda dikali E pangkat minus lambda. Ini kan sesama E ya, berarti pangkatnya ditambah. Nah, lambda minus lambda kan nilainya nol ya. Jadi E pangkat nol kan itu satu. Sehingga ekspektasinya sama dengan lambda. Nah, ini terbukti ya. Sehingga proposisi ini terbukti kalau nilai ekspektasi di distribusi Poisson itu lambda aja. Nah, sebelumnya kan kita belajar tentang nilai ekspektasi dari beberapa variabel acak diskrit ya. Sekarang kita belajar ke kontinu. Nah, di sini saya ada proposisi 5.1.25 di mana eh, kit- katanya nilai ekspektasi di distribusi seragam kontinu itu dengan batas intervalnya alfa sampai beta, nilainya tuh alfa plus beta dibagi dua. Kita buktikan sekarang. Nah, jangan lupa ya, distribusi seragam itu rumusnya adalah integral X per B minus beta minus alfa dengan batas alfa sampai beta di X, ya kan? Distribusi seragam ini kita substitusi ke rumus ekspektasinya. Kan kita kalau sebelumnya diskrit itu kan X dikali peluang distribusi diskrit ya. Nah, kalau di kontinu itu kita pakainya integral. Karena kita pakainya integral, jadi batasnya itu minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, X dikali fx dx. Ingat ya, kalau kontinu itu fx. Sehingga kita bisa masukin ini. Ini kan sebenarnya harus di terus ini kita dapat jadinya ekspektasinya sama dengan integral yang batasnya alfa sampai beta x per beta minus alfa dx. Seperti biasa, satu per beta minus alfa kan bisa dikeluarin dari integral ya, sehingga yang perlu kita integralin adalah x-nya aja. X-nya aja itu kan x kuadrat per 2 ya teman-teman. Dengan batas alfa sampai beta. Ini kan berarti sama aja beta beta kuadrat per 2 dikali alfa kuadrat per 2. Makanya bisa terbilang seperti ini. Terus itu bisa kita modifikasi jadi satu per 2 dikali beta kuadrat minus alfa kuadrat per beta minus alfa. Karena kan kalau yang ininya doang hasilnya sebenarnya kan beta kuadrat minus alfa kuadrat per 2 ya. Tapi bisa kita mau disamakan. Nah ini sehingga dapatnya ekspektasinya adalah alfa plus beta per 2. Kayak terbukti ya, kalau kita mencari nilai ekspektasi distribusi seragam yang kontinu itu tinggal alfa ditambah beta dibagi 2. Nah, selanjutnya ini distribusi beta. Katanya,
Oke, kita lanjut ya. Katanya nilai ekspektasi dari distribusi beta itu, nilainya itu alfa per alfa plus beta kan. Nah, di sini kita akan buktikan apakah benar nilainya segitu. Nah, distribusi beta kan rumusnya seperti ini ya. Nah, seperti biasa, rumus ekspektasinya integral batas minus tangga hingga sampai tangga hingga x dikali fx dx. Nah, itu nanti setelah dimasukkan rumus distribusi beta itu diperoleh nanti. Jadi, satu per fungsi beta alfa koma beta dikali integral alfa integral a sampai b x dikali x pangkat alfa minus satu dikali satu min x pangkat beta minus satu dx. Nah, ini kan sama aja x pangkat satu ya. Jadi kan pangkat satu dikurangi satu kan pangkat nol yang hasilnya satu. Jadi sisanya kan x pangkat alfa. Nah, ini kan tetap. Yang ini tetap. Ini dihitung integralnya. Jadi nanti tuh dapat dikali satu per fungsi beta alfa koma beta. Nanti dapat hasilnya adalah fungsi beta dari alfa plus satu koma beta per fungsi beta alfa koma beta. Nah, ini nanti hasilnya sama dengan alfa per alfa plus beta. Jadi, terbukti bahwa nilai ekspektasi untuk distribusi beta itu alfa per alfa plus beta. Hmm. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh soalnya campuran ya, dari materi ruang probabilitas sampai ekspektasi. Sini saya punya soal, seorang penjual kios buah mendapatkan kiriman 30 kilogram buah alpukat, 6 kilogram diantaranya itu busuk. Jika ia memilih 8 kilogram buah secara acak dan mengeceknya, peluang ditemukannya 2 kilogram buah alpukat yang busuk adalah. Nah, di sini kalau diperhatikan, soal ini adalah distribusi geometri ya. Distribusi hypergeometrik. Maaf, teman-teman. Jadi ini adalah distribusi hypergeometri. Kita berarti harus bisa nentuin n besar, n kecil, dan n kecil. Nah, n besar itu artinya adalah keseluruhan buahnya ya. Kan berarti kan 30 kilogram ya. Nah, n besar itu adalah eh, buah alpukat yang busuknya gitu. Jadi ada 6 kilogram. Nah, n kecil itu adalah buah yang diambil acak dari 30 kilogram itu kan. Berarti kan ada 8 kilogram. Nah, M kecil itu adalah buah alpukat yang busuk dari 8 buah ini tipe ya teman-teman, maaf, dari 8 buah yang diambil secara acak. Nah, dari sini kita bisa nih masukin nilai-nilai N besar, M kecilnya ke rumus distribusi hypergeometri. Jadi H30,6,8 dari 2. Kombinasi N dan 2 dikali kombinasi 30 minus 6 dan 8 minus 2. Dibagi kombinasi dari 30 dan 8. Itu nilainya adalah 0,345. Ini harusnya, maaf ya teman-teman, ini ada kesalahan tulisan harusnya 36, 8, 2. Itu nilainya 0,345. Jadi, peluang ditemukannya 2 kilogram buah alpukat yang busuk dari 8 buah yang diambil secara acak oleh penjualnya itu adalah 0,345. Lanjutnya,
Banyaknya kecelakaan per minggu dalam satu kota diasumsikan berdistribusi Poisson dengan parameter 5. Peluang terjadinya 3 atau 4 kecelakaan pada minggu depan adalah, nah teman-teman, 3 atau 4. Kan sebelumnya udah dibahas ya, kalau peluangnya 3 atau 4 itu adalah gabungan. Gabungan itu, ketika peluang digabung itu pasti peluangnya nanti ditambah. Jadi nanti tuh eh, peluang 3 ditambah peluang 4. Gitu ya. Ini kita tahu parameternya 5. K-nya itu 3 atau 4 yang ini ya. Peluang 3 tambah peluang. Jadi nanti untuk menghitung peluang Poisson itu adalah kita harus menambahkan peluang distribusi Poisson yang K-nya 3 dan K-nya 4. Nah, ini kan rumus Poissonnya ya. Kita substitusi, kan kita tahu parameternya 5 ya. Jadi 5 pangkat 3 per 3 faktorial dikali E pangkat minus 5. Terus kalau peluangnya 4 berarti 5 pangkat 4 per 4 faktorial dikali E pangkat minus 5. Ini hasilnya 0,14037. Yang ini hasilnya 0,17546. Sehingga ketika dijumlahkan, hasilnya adalah 0,31583 atau 0,316 atau 0,32 kalau mau eh, sederhanakan lagi gitu kan. Sehingga peluang terjadinya 3 atau 4 kecelakaan di minggu depan itu adalah 0,316. Oke, selanjutnya, soal selanjutnya. Nah, jika X atau variabel acak menyatakan waktu layanan di sebuah restoran yang berdistribusi eksponensial dengan laju 0,1, berapakah probabilitas bahwa serang pelanggan akan dilayani dalam waktu kurang dari 8 menit? Nah, sini kalau kita baca clue-cluenya ya teman-teman. Waktu kurang dari 8 menit. Nah, ini udah pasti interval. Intervalnya berapa? 0 sampai 8 karena menit itu kan dimulai dari ini ya. Terus lajunya 0,1. Nah, laju itu sama dengan lambdanya itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di pertanyaan itu laju atau rate itu udah pasti lambdanya. Tapi kalau misalnya rata-rata, misalnya rata-ratanya 0,1. Nah, itu kalau mau nyari lajunya itu harus kita hitung dulu dengan rumus 1 per rata-rata. Nah, karena di sini soalnya sudah laju, jadi kita bisa lanjut ya teman-teman. Nah, rumus distribusi eksponensial itu adalah pangkat minus lambda dikali alfa dikurangi pangkat minus lambda dikali beta. Kenapa? Karena batasnya A, koma B ya. Kalau batasnya hmm, A sampai tak hingga itu kita cuman fokus ke ininya, rumus yang ini. Tapi karena ini ada 0 sampai 8 bukan 8 lebih gitu ya. Jadi kita pakai rumus ini. Tinggal kita substitusi lambdanya 0,1, A, oh, intervalnya itu 0 sampai 8. Jadi kita bisa masukin nih nilai-nilainya. Pangkat minus 0,1 dikali 0 dikurang pangkat minus 0,1 dikali 8. Ini kan pasti hasilnya 1 ya, karena kan pangkat 0. Nah, yang ini kita hitung diperoleh 0,44933. Nah, 1 minus 0,44933 itu 0,55067 atau kalau mau lebih sederhanakan 0,551 atau 0,55 juga boleh. Jadi probabilitas seorang pelanggan akan dilayani dalam waktu kurang dari 8 menit itu 0,551.
Lanjut. Nah, jadi ada variabel acak X mengikuti distribusi Cauchy. Nah, tentukan peluangnya kalau X-nya itu kurang dari 6, lebih dari 3. Distribusi Cauchy itu udah pasti yang kontinu ya teman-teman, karena emang cuma ada di sana dan kalau kita lihat peluangnya ini dalam bentuk interval. Interval 3 sampai 6. Nah, distribusi Cauchy itu punya dua rumus. Yang pakai integral sama yang pakai arctan. Sini saya mau pakainya arctan ya. Sehingga peluang dengan interval 3 sampai 6, 1 per pi dikali arctan B minus arctan A. Arctan B-nya kan kita udah tahu ya. B-nya 6, alfanya 3. Kita cari nih masing-masing nilai arctan 6 dan arctan 3. Diperoleh 1,4057. Arctan 3 itu 1,2490. Nah, kalau dikurangi ini hasilnya 0,1567. Nah, 0,1567 ini dikali 1 per pi. Itu hasilnya 0,005. Sehingga nilai peluangnya adalah 0,005 dari ketika intervalnya itu 3 sampai 6. Oke, selanjutnya. Nah, sebuah sistem antrian memiliki waktu antara kedatangan pelanggan yang berdistribusi eksponensial dengan parameter lambdanya sama dengan 0,4 atau lajunya 0,4 ya. Berapakah ekspektasi waktu antar kedatangan? Nah, ini kita berarti udah masuk ke pertanyaan ekspektasi. Nah, di sini kan bisa udah diketahui ya distribusinya adalah eksponensial. Ketika kita tahu bahwa rumus ekspektasi untuk distribusi eksponensial itu adalah 1 per lambda. Nah, kita tahu lambdanya adalah 0,4, tinggal kita substitusi aja. Jadi 1 per 0,4. Ini nilainya adalah 0,25. Jadi, ekspektasi waktu antar kedatangan pelanggan adalah 0,25. Nah, selanjutnya, sebuah percobaan dilakukan dengan cara melempar bola ke dalam keranjang. Misalkan variabel acak X menyatakan jumlah lemparan yang diperlukan untuk mendapatkan bola masuk ke keranjang. Maaf, sebentar, teman-teman. Mendapatkan bola masuk ke keranjang pertama kali ya. Nah, jika peluang bola masuk ke keranjang itu 0,32, berapakah ekspektasinya? Nah, kalau kalian perhatikan, ini itu kasusnya itu termasuk distribusi geometri. Kenapa? Karena kita mencari peluang sukses pertama kali ya. Mm-mm. Jadi kita pakai distribusi geometri. Jadi di sini kadang beberapa soal itu nggak semuanya disebutin kayak distribusinya apa, apakah dia kontinu atau dia discrete. Jadi kita harus baca dengan teliti pertanyaannya ya. Nah, katanya peluangnya udah diketahui nih 0,32. Kita harus nyari ekspektasinya. Nah, ekspektasi dari distribusi geometri itu rumusnya 1 per P. Kita bisa langsung substitusi, jadinya ekspektasi itu 1 per 0,32. Nah, itu nilainya adalah 3,125. Jadi nilai ekspektasi dari kejadian ini adalah 3,125. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Jadi kalau nyari ekspektasi itu nggak harus pakai rumus awal discrete atau kontinunya. Karena beberapa distribusi itu punya rumusnya sendiri dan yang pasti menurut saya itu tuh lebih
cepat dan lebih mudah ya. Ibaratnya kayak cara cepatnya gitu. Jadi kalian bisa pakai rumus itu. Nah, untuk video kali ini sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada kesalahan dalam mempresentasikan atau menjelaskan pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.